biasa itu dalam kasus, ya. Pada mencari kelemahan lawan atau kadang menciptakan kasus untuk menyerang lawan, itu biasa itu dalam semua perkara, gitu. Tapi jadinya kan menyerang ke masalah pribadi. Ya namanya juga udah perkara, bagaimana lagi? Iya, sebenarnya ini kan sesuai sama Nasihat saya kepada para wanita, oke? Ini nasihat saya kepada para wanita. Kalau kau menjadi mau nomor 2, cepat atau... Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja membuat berita, dan karena berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih kabar terbaru soal kisruh rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan yang melibatkan Hotman Paris Hutapea sebagai lawyer atau pengacara dari Desiree Tarigan. Kita tahu Hotman Paris dan Desiree sudah diultimatum oleh pihak Hotma Sitompul, diberi waktu sampai Sabtu depan untuk datang dan menyelesaikan masalah rumah tangganya ini. Sementara dalam konferensi pers kemarin yang dilakukan oleh Partahi Siombing dan Muarakarta, Hotman Paris diserang habis-habisan dan bahkan sempat dikata-katain super goblok karena tidak memahami pasal 367. Bahkan juga Hotman Paris ditantang untuk berdebat soal pasal tersebut. Dan Partahi Siombing juga mengungkap bahwa Hotman Paris pernah kalah melawan dia dalam sebuah kasus. Nah, untuk mengetahui tanggapan Hotman Paris terhadap hal tersebut, Celine Evangelista melakukan wawancara dengan Hotman Paris Hutapea. Dalam wawancara itu ada beberapa hal yang ditanyakan, salah satunya tentang perkembangan dari kasus Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul. Dan juga dalam kesempatan itu Hotman Paris Hutapea berpesan untuk para wanita dan juga para laki-laki. Nah, apa sajakah yang dikatakan oleh Hotman Paris Hutapea? Yuk simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa juga selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Saat Celine Evangelista bertanya bagaimana perkembangan terakhir dari kasus kisruh Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan, Hotman Paris Hutapea pun menjawab bahwa kasus ini saat ini makin parah karena banyak dimunculkan kasus-kasus baru dan semua pihak saling mencari kesalahannya. Namun hal itu adalah biasa dalam kasus yang makin parah. Kemana-mana gitu ya kan Bang. Aku pun juga jam nonton juga jadi Abang, aku tahu kan aku host di Insert gitu kan. Jadi kalau setiap kali mesti komentar, aku mesti izin dulu sama Abang karena aku takut. Namanya kasus, kalau makin parah ya keluarlah semua pada mencari kelemahan. Itu sudah hal biasa itu dalam kasus, ya. Pada mencari kelemahan lawan atau kadang menciptakan kasus untuk menyerang lawan, itu biasa itu dalam semua perkara, gitu. Tapi jadinya kan menyerang ke masalah pribadi. Sementara saat ditanya responnya soal serangan bertubi-tubi dari pengacara Hotma Sitompul yakni Partahi Siombing dan juga Muarakarta yang juga sering mengata-ngatai Hotman Paris dan memperolok-oloknya di saat jumpa pers, Hotman Paris pun menanggapinya juga dengan santai. Menurutnya hal ini biasa dalam sebuah kasus. Omongan-omongan seperti itu, serangan-serangan itu mungkin sudah kenyang dimakan oleh seorang Hotman Paris sebagai lawyer yang sudah sangat berpengalaman. Ya namanya juga udah perkara, bagaimana lagi? Yes. Ya namanya udah perkara. Yang satu nggak mau di namanya jelek depan publik, yang satu juga nggak mau, ya udah saling buka-bukaan. Tapi ini jadi ngebawa pribadi Bang Hotman juga begitu. Ya. Banyak asumsi, banyak omongan juga dari pihak sana yang bilang kalau Hotman Paris begini, Hotman Paris begitu. Gimana tanggapan Abang gitu?
Ya, saya dalam setiap menangani kasus, ocehan seperti itu biasa. Sudah biasa, Bang. Udah biasa. Yang jelas saya tidak pernah duluan menyerang pribadi orang. Iya. Yang mengatakan saya itu banci tampil mereka. Mereka mengatakan aku banci tampil, tapi mereka kumpulkan begitu pengacara melawan gua. Berarti aku bukan banci tampil, aku berarti pejantan tulen. Oh iya, karena abang sendiri maju. Sendiri lawan puluhan. Oh iya. Dan jangan tetap sekali. kasusnya tenar. Emang semua kasus kalau dipegang Bang Hotman pasti viral. Benar. Yang Iya. kedua saya dibilang omongan tidak bisa dipercaya sama dengan kambing. Ya saya udah buktikan omongan siapa yang tidak bisa dipercaya. Ya kan? Saya tidak pernah menyerang orang duluan, ya. Gitu. Selanjutnya dalam kesempatan itu Hotman Paris juga memberi pesan kepada para wanita dan juga kepada para lelaki. Dan Celine Evangelista yang saat ini memang sedang bermasalah dengan suaminya juga mendengarkan dengan seksama pesan untuk para wanita itu. Berikut ini pesan Hotman Paris untuk para wanita dan juga laki-laki. Sebenarnya ini kan sesuai sama Nasihat saya kepada para wanita, oke? Ini nasihat saya kepada para wanita. Kalau kau menjadi mau nomor 2, cepat atau lambat kau akan jadi nomor 3 nanti. Akan ada yang baru. Akhirnya kalau istri pertama dikorbankan, nanti kau nomor 2, kau pun akan tiba waktunya juga dikorbankan karena ada lagi yang cantik yang datang. Jadi kita sebagai seorang perempuan harus seperti apa? Kamu harus, ya oke. You harus tahu risikonya dari awal gitu loh. Kalau memang kau mau jadi pacar atau jadi istri kedua, kau harus tahu risikonya bahwa kau pun suatu saat bisa dicampakkan. Tapi kalau kau memang mengatakan daripada nggak punya apa-apa, ya ini aja, ya oke. Tutup mata, tutup Ya. hidung. Oke. Jadi itu. life is a choice. Life is a choice. Tapi yang jelas, kalau saran saya kepada para laki, aku sudah ngalamin sendiri, ya. Wanita itu sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Bahkan kita duduk sama istri pun, pikiran kita ke dia terus. Oh, gitu ya? Tapi ada waktunya dia jadi beban. Begitu wanita itu jadi beban, mulailah kehancuran datang. Contoh, kita masih sama istri, tiba-tiba yang sana, papa di mana? Sini dong. Ya kan? Nah, makanya hati-hati jangan langsung kawin. Kalau masih belum nikah masih bisa kabur langsung. Tapi kalau kau sudah nikah ya? bahaya. Jadi Oh. para laki-laki jangan sembarangan langsung bikin komitmen. Karena begitu sudah jadi beban, maka akan jadi pertengkaran terus-menerus. Oke, baik, itu tadi nasihat Bang Hotman untuk para perempuan dan para laki-laki juga sebenarnya di rumah ya kan? Yeah. Nah, tapi nih ngomong-ngomongin soal aset dan kekayaan Bang Hotman nih kan, Yeah. semua tuh atas nama istri kan Bang Hotman. Yang aku tahu kita kan tetangga di Kelapa Gading. Sebagian Itulah. besar. Ya.